kiai, para asatidz, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al Habib Husin Bafaqih dan segenap keluarga Bapak Kiai Haji Murtada, Gus Zain, Gus Abdullah, Ustaz Rufina dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat kepada mereka semuanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama menghadiri acara undangan daripada Sahibul Hajah, yaitu dalam rangka Walimatul Khitan. Harapan daripada Sahibul Hajah, doa daripada hadirin semuanya, mudah-mudahan anak yang dikhitan khususnya dan anak-anaknya yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa dibanggakan dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang khitan ini adalah kewajiban, itu wajib bagi laki dan perempuan untuk dikhitan. Ini juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an berfirman, anittabi' millata Ibrahim hanifah, ikutilah daripada millah, ajaran daripada Ibrahim hanifah, yang lurus. Di antara daripada ajaran Nabi Ibrahim yaitu khitan. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk khitan saat itu umurnya 80 tahun. Ikhtatana Ibrahim wa umruhu 80 sana. Nabi Ibrahim itu ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk khitan umurnya 80 tahun. Dan dikatakan ikhtatana bil godum. Nabi Ibrahim itu saat itu khitannya pakai godum. Kalau godum bahasa Arabnya itu pisau yang besar. Bahasa Ibrani ini bedung. Belaran. Badung. Kenapa kok Nabi Ibrahim khitannya pakai wedung? Mungkin di antara kita pikirannya wis ngeres. Padahal di situ ada hikmah. Kenapa Nabi Ibrahim kok waktu itu khitan pakai godum? Godum itu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk khitan, Nabi Ibrahim tidak ingin mengakhirkan sedikit pun daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan alat yang tajam yang untuk bisa memotong atau mengkhitan, kecuali di hadapan dia adalah godum, pisau yang besar tadi. Sebetulnya kalau pakai pisau kecil bisa, tapi takutnya kalau nyari pisau yang kecil, akhirnya mengakhirkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada pun di hadapan dia, walaupun itu pisau yang besar, tetap dia lakukan. Nah, begitulah seharusnya kita menjadi orang yang beriman. Ketika mendapatkan perintah Allah, ya jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang kita ini mau tobat ditunda-tunda, engko ae wis tuwek baru tobat. Engko ae wis tuwa, wis kawin, wis duwe anak, wis duwe putu baru ke masjid. Engko ae terus, itu yang kita lakukan untuk menunda-nunda daripada perbuatan yang baik. Tapi Nabi Ibrahim tidak ingin mengakhirkan sedikit pun waktu untuk mengakhirkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang mengatakan godum itu bukan pisau besar, tapi nama daerah yang ada di saat itu Nabi Ibrahim ada di dalamnya, yaitu nama daerahnya Godum. Ikhtatana Ibrahim wa hum abna'u zamani bil Godum ay fi bilad ismuhu Godum, di daerah yang namanya Godum, bukan pisau besar. Ada dua pendapat memang ulama di sana. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berpikir apa sih hikmah di antara daripada khitan? Anak kecil ada kewajiban bagi orang tuanya nanti untuk mengkhitan anaknya, dikhitan. Padahal di situ sampai apa?
berdarah-darah. Tapi kenapa kok orang tua mau menghitan anaknya? Padahal kalau ditanya, setiap orang tua pasti sayang sama anaknya. Kalau anaknya sakit pasti dia berusaha untuk apa? Untuk menyembuhkannya, berusaha untuk ke dokter, ke puskesmas, untuk membeli obat dan seterusnya. Apalagi kalau anak sampai berdarah-darah, waduh bingung orang tua. Tapi kenapa kok orang tua rela anaknya sampai berdarah-darah untuk melakukan khitan ini? Apalagi sekarang pakai laser, kosong membuli kadang-kadang. Sampai seperti itu kok orang tua sampai ridho. Kenapa? Di sini ada hikmah yang kita bisa ambil. Begitulah kita seharusnya. Ketika kita mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita sayang terhadap anak kita, tapi karena perintah Allah, kita dahulukan perintah Allah daripada sayangnya kita kepada anak kita. Dan itu yang harus kita lakukan. Apapun yang kita sayangi, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, baik itu dunia ataupun lainnya, ketika kita miliki, tapi situ ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dinomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah nomor satu daripada segala sesuatunya. Yang kedua, kenapa sih kok anak ini ketika dihitan padahal berdarah, padahal dia tahu sakit loh. Orang tua juga sama, padahal anak itu akan kesakitan ketika dihitan. Disuntiknya sakit, ketika dilakukan sampai setelah selesainya, kalau udah minum obat dicekot-cekot, sakit. Kenapa? Kok orang tua dan anak itu mau untuk dihitan? Karena anak dan orang tua berpikir, mungkin walaupun anaknya belum bisa berpikir, mungkin orang tua akan berpikir, setelah dihitan akan ada kenikmatan setelahnya. Kenapa? Orang yang dihitan itu akan mendapatkan kesehatan. Dia akan menjadi lebih bersih. Karena sampai dikatakan ada penyakit yang tidak akan bisa hilang kecuali dengan dihitan. Karena itu orang-orang di luar Islam pun melakukan hitan, bukan hanya umat Islam. Mereka kebanyakan juga melakukan hitan. Kenapa? Karena tahu dalam hitan itu ada kebersihan, ada kesehatan. Begitulah. Anak itu tadi, orang tua itu mau untuk dihitan. Kenapa? Karena berharap untuk lebih sehat, berharap untuk lebih selamat. Kita juga sama. Ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu ada pengorbanan, walaupun itu capek, kita harus sholat 5 waktu, enak-enak sholat, enak-enak tidur di waktu pagi, kita subuh harus bangun untuk melakukan sholat subuh, kita harus berpuasa Ramadan, kita harus mengeluarkan zakat. Harta yang kita cari dengan susah payah harus kita sisihkan untuk kita keluarkan, kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan seterusnya. Itu ada pengorbanan. Kenapa kita mau melakukannya? Karena kita berharap nanti kenikmatan setelah kehidupan dunia, yaitu apa? Surga. Karena itu ya, kita melakukan apapun ibadah, walaupun itu ada payah, ada capek, ada pengorbanan, ada yang harus kita keluarkan. Janganlah kita mengeluarkannya, janganlah kita melakukannya dengan berat hati, tapi lakukanlah dengan senang hati. Kenapa? Nanti kita akan mendapatkan kenikmatan surga setelah kehidupan dunia ini. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak kita ini amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini anak. Bukan hanya kita kasih makan, kita kasih minum, setelah itu selesai. Ini amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan amanat, jangan kita khianat, jangan kita tidak melaksanakan amanat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu berkhianat kepada Allah, janganlah kamu itu berkhianat kepada Rasulullah, janganlah juga kamu berkhianat kepada amanat-amanat yang telah datang kepada kamu. Di antara amanat adalah anak. Untuk apa? Untuk dijadikan anak yang soleh, untuk dididik dengan pendidikan agama sehingga dia menjadi anak yang soleh. Nikmat Allah itu banyak, Pak. Banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah, nggak sanggup kamu menghitungnya. Gak sanggup. Banyak nikmat Allah SWT.
Ta'ala. Kita kadang-kadang melupakan itu semua nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi paling besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika kita memiliki anak yang soleh. Ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna hidayatul auladi. Nikmat Allah itu sangat banyak terhadap hamba, tapi paling besarnya nikmat, paling agungnya nikmat adalah memiliki anak yang hidayat, anak yang soleh. Kalau punya anak yang soleh nikmat, Pak, nikmat. Di dunia pasti akan, ketika orang tua masih hidup pasti akan selalu membantu. Kenapa? Anak hidayat, anak tahu bakti sama orang tua, pasti akan selalu membantu orang tuanya. Apalagi kalau orang tua sudah lanjut usia, sudah tua, pasti yang diharapkan bukan orang lain, bukan tetangganya, bukan temannya, tapi anaknya yang paling diharapkan. Tapi ketika memiliki anak soleh, pasti anak itu akan selalu membantu orang tuanya. Ketika orang tua meninggal, jangan khawatir, amal kita akan tetap masih berjalan. Itu akan menjadi amal jariah untuk kita ketika kita memiliki anak yang soleh. Kenapa? Anak yang soleh akan selalu ziarah untuk orang tuanya, akan selalu mengirimkan amal soleh untuk orang tuanya. Pasti orang tua akan bahagia ketika memiliki anak soleh ketika dia sudah meninggal. Apalagi nanti di hari kiamat, anak yang soleh akan memberi syafaat untuk orang tuanya. Mungkin orang tuanya kurang dalam ibadah, mungkin orang tuanya kurang dalam beribadah amal, tapi berkat anak yang soleh akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Ya Allah, berkat orang tuaku ya Allah, berkat orang tuaku aku mengerti agama ya Allah, berkat orang tuaku aku mengerti sholat ya Allah, berkat orang tuaku aku mengerti dari beberapa perintahmu ya Allah. Karena itu ya Allah, jangan kau masukkan orang tuaku ke dalam neraka ya Allah. Akan beri syafaat nanti dari kiamat. Tapi hati-hati Pak, kalau punya anak kalau punya anak tapi nggak dididik, sing penting kayak mangan, kayak ngombe, mari ngeloro di obat wis, nggak pernah ada pendidikan agama, nggak pernah mengetahui daripada perintah sholat, nggak pernah diajarkan daripada wudhu, nggak tahu daripada ilmu agama, akhlak apalagi. Ini di dunia anak seperti ini, anak yang tidak sholat, anak yang durhaka ini akan menjadi malapetaka untuk orang tuanya, akan menyusahkan orang tuanya, akan membuat nangis orang tuanya. Apalagi ketika lanjut usia, jangan berharap anak yang tidak sholat, yang tidak ada pendidikan agama akan membantu orang tuanya. Nggak mungkin. Pasti orang tua akan menangis nantinya. Banyak kita saksikan orang anak berani memukul orang tuanya sendiri, bahkan bukan hanya memukul, membunuh orang tuanya sendiri. Kita saksikan sekarang di televisi. Mungkin ada di daerah kita berani terhadap orang tuanya. Kenapa? Disalahkan orang tuanya. Kenapa mulai kecil gak dididik? Kenapa kok gak dikasih tahu tentang pendidikan agama? Sehingga anak tadi itu akan menjadi malapetaka di dunia. Ketika meninggal jangan harap anak yang tidak soleh akan ziarah kepada orang tuanya. Gak mungkin. Mungkin ini ya, kalau sudah meninggal orang tuanya, mungkin kuburannya itu mungkin belum dikubur, anaknya sudah ribut warisan Pak. Kuburannya ibaratnya dulu kering, ceteles, anak istri berwarisan, berantem sekeluarga ribut untuk warisan. Kenapa? Gak ada pendidikan agama. Apalagi nanti di hari kiamat, menakutkan. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yata'allaq birrajuli yaumil qiyamah ahluhu wa auladuh. Pertama kali yang meladoni kita nanti di hari kiamat itu bukan orang lain, bukan musuh kita, bukan tetangga kita. Ternyata apa yang geladoti kita nanti di hari kiamat siapa? Ahluhu wa auladuh, istri dan anak-anaknya. Fayaquluna, maka mereka akan mengatakan, ya Rabb, khudh lana min haqqina minhu fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yut'imuna al-haram wa nahnu ma na'lamu dzalik. Ya Allah, ambil hak kami dari orang tuaku ya Allah. Sungguhnya dia tidak pernah mengajarkan aku tentang apa yang tidak aku ketahui daripada perintah-perintahmu. Jangan kau masukkan surga ya Allah, ambil hak kami ya Allah. Dia tidak pernah mengajarkan aku tentang ilmu agama, dan setiap harinya ya Allah dia telah memberikan makanan yang haram, padahal kami tidak tahu dari mana orang tuaku dapat rezeki. Landoti, mungkin orang tua yang ahli ibadah, kalau sekalipun ahli ibadah, ahli masjid kalau perlu, tapi anaknya tidak pernah dididik, hati-hati. Itu akan menjadi bumerang bagi orang tua, sehingga orang tua yang mungkin berhak untuk masuk surga
akhirnya ditarik oleh anaknya karena apapun, karena tuntutan daripada anak dan istrinya. Tentu ayo yang punya anak, itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak ini nggak tahu apa-apa ketika kecil. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi, setiap yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tidak memiliki dosa sama sekali. Karena kecil tidak punya dosa. Tapi siapa yang menyebabkan sampai anak berani berbuat dosa nantinya? Siapa penyebab utamanya? Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yunajisani. Ternyata kedua orang tualah penyebab utama yang menyebabkan anak menjadi seperti orang Yahudi, seperti orang Nasara, seperti orang penyembah api. Orang tua, Pak. Orang tua penyebab utamanya. Kedua orang tua kalau mulai kecil kasih pendidikan yang baik, setiap hari dia diajari tentang agama, itu musik, saiki drama yang muslim kadang-kadang dangdutan bendino. Lagu-lagu untuk TV ini acaranya yang disaksikan bukan yang baik. Mari ngono anaknya dikei HP ini mari ngono api, mari internet si apa pulsai setiap saat. Mari ngono delok gambar-gambar yang tidak baik, konco nabi konco sing tidak guna, nggak pernah diperhatikan. Sehingga Pak, anak terdidik bukan dengan pendidikan agama. Sehingga Pak, orang tua penyebab utama yang menyebabkan anak sampai berbuat dosa. Ini anak ini ibarat kita ini, anak di hadapan orang tua itu ibarat kertas kanvas. Itu kertas kanvas, kertas untuk melukis. Di hadapan pelukis, orang tulisan kertas ono, mari mono alat melukisnya ada, pelukisnya juga sudah ada. Ketika pelukis tadi itu mau melukis apapun akan jadi. Melukis gunung dari gunung, melukis laut dari laut, melukis binatang dari binatang, melukis apa dari mungkin ini pelukis, ono alate. Ini orang tua itu ibarat pelukis. Yang dilukis siapa? Anaknya. Anaknya mau jadi kenapa? Terserah orang tua. Didadina ulama iso dari ulama, walaupun mau biasa, tidak harus anak wong soleh, wong biasa iso anak didadina kiai, iso didadina ulama. Tergantung dari orang tua bagaimana ketika mendidik mulai kecil. Mulai cilik dirimono Al-Quran, mulai cilik diajari untuk sholat, mulai cilik diajari untuk baca Al-Quran, mulai cilik diajari wudhu, mulai cilik diajari beradab. Mulai kecil dikasih pendidikan agama, sehingga Pak, anak itu akan tumbuh dewasa dan selalu yang ada di hadapan dia, selalu yang dia pandang, selalu yang dia dengar, selalu yang dia saksikan, semuanya adalah perbuatan baik. Tentunya anak ini akan jadi baik. Walaupun tak pondok, seandainya didikan orang tua seperti ini, insya Allah dari ulama. Apalagi setelah itu dimasukkan ke madrasah, dimasukkan ke pondok, jadi ulama. Tapi kalau ingin anaknya jadi orang yang apa? Urusan dunia toh mulai cilik didudukno mobil, didudukno sepeda motor api, didudukno sepak bola, pemain sepak bola. Akhirnya foto ini di kamari pemain sepak bola, si Messi, Ronaldo, itu lama kadang-kadang foto ini. Foto ini orang-orang soleh, tapi foto-foto orang-orang fasik, foto-foto daripada orang-orang kafir. Sehingga Pak, ta'alluq, ada hubungan hatinya dengan orang-orang kafir, ada hubungan hatinya dengan orang-orang yang fasik. Sehingga tumbuh anak tadi apa? Tumbuh dalam keadaan hatinya sudah terkotori dengan apa yang dia pikirkan selalu mulai kecil. Karena itu ayo kita punya anak ini jangan disia-siakan. Anak ini akan menjadi kebanggaan kita dunia sampai akhirat. Ayo jadikan kita anak-anak yang soleh. Nah bisa Pak, kita hanya berdoa berharap para iso. Boleh, itu termasuk daripada yang menyebabkan anak bisa jadi bermanfaat, yaitu doa daripada orang tua. Doa orang tua itu tembus 7 langit. Doa ulwalid biwaladika doa nabi li ummati. Doa orang tua kepada anak seperti doa daripada Nabi kepada umatnya. Doakan anak-anaknya jadi anak yang soleh. Jangan sampai keluar daripada lisan kita omongan-omongan yang menyebabkan kita menyesal nanti dari kiamat. Anaknya kadang-kadang dilolo binatang. Karena ngomong anak-anaknya kadang-kadang dilolo dengan cacian yang itu adalah sebagai doa kepada anaknya. Jadi keluar dari lisan orang tuanya, keluar daripada kata-kata yang baik, doa daripada orang tua. Orang-orang dulu itu kalau anaknya ngomong, ya kalau orang-orang yang soleh itu apa? Paling ngamuk, Allah yahdi, doa semua itu. Allah yahdi, apa Allah yahdi? Semoga Allah beri hidayah kepada kamu. Itu binatang kamu, asu, jadi asu anaknya.
daripada misalnya orang tua sesuatu yang tidak baik. Ayo kita doakan anak kita, tapi kita juga berusaha untuk menjadikan anak tadi itu menjadi anak yang soleh, sehingga kita sudah melaksanakan daripada amanat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu amanat yang diberi kepada kita seorang anak, sehingga anak tadi bisa kita banggakan ya sampai akhirat. Mudah-mudahan anak yang diciptakan khususnya dan anak kita semuanya menjadi anak-anak soleh, anak-anak yang bisa banggakan dunia sampai akhirat, anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua, anak-anak yang bisa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang bisa menjadikan dunia akhirat kebanggaan dan kebahagiaan bagi orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.